saat ini Bapak Yohanes akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang hadirat-Mu dalam ibadah Tionghoa Ministry secara online. Kami rindu ya Tuhan berdoa di hadirat-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Satukan hati kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk yang memimpin ibadah ini, yang memainkan musik, yang membawa saksi, Pak Ibu Eni, Pak Afu, dan Bu akan kesaksian di dalam hidup untuk Sri yang akan dan doa syafaat ini. Kami berdoa juga di dalam Tionghoa Ministry ini, Tuhan akan berkati semua Bapak, sehingga ibadah kami pada pagi ini, awal, pertengahan, sehingga secara lain pada pagi ini. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus. Doa di Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Saat ini kita akan mendengar sambutan dari PLT Gembala Pendeta Teddy Suwanto. Dipersilahkan. Pak Teddy, silakan. Isyung Cememan, Tachahao, Cawan. Ya, terima kasih hari ini kita boleh adakan ibadah Zoom yang kedua kali. Yang pertama, minggu lalu 16 orang, hari ini ada 17 orang. Pak Tony, terima kasih sudah siap memberikan kesaksian, kita memuji Tuhan ya. Pak Tasri akan sharing firman Tuhan, ya Pak Afu, Ibu Anggo akan sharing kesaksian pujian. Saudara Heni belum kelihatan ya, akan beri kesaksian ya. Kita mengucap syukur, kita boleh tetap beribadah, kita boleh saling menguatkan. Nanti ada sesi khusus kita sharing bersama. Silakan, boleh ada yang mau sharing juga boleh ya. Kita fellowship bersama. Ada yang mau minta dukungan doa juga silakan. Jadi kita dalam Zoom meeting ini kita solusi juga. Baik, terima kasih semuanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pendeta Teddy. Saat ini kita akan kembali menaikkan pujian Mulia Setiamu. Ya, kita tahu Allah kita yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita mau naikkan satu pujian yang indah, yang luar biasa. Biar kata demi kata boleh kita ucapkan dari suara Bu Liani kecil. Suaranya kecil. Suaranya nggak kedengeran ya. Sekarang sudah jelas. Udah dengar. Udah lebih jelas. Ya, kita mau naikkan pujian Mulia Setiamu.
musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan sekepalan atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu kualami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Ayat 3. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinannya. Kuasa kini telah kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu kualami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur untuk Allah kita yang ajaib, Allah kita yang setia. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Pak Tony Sumampau. Dipersilahkan. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian, para Tionghoa Ministry yang mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Saya ingin membuat menyampaikan kesaksian. Untuk menyampaikan kesaksian, saya mohon bisa di-share. Saya share sedikit. Kesaksian ini adalah kesaksian seorang Anthony Lawrence yang begitu mengasihi sesama dan juga mengasihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi karena saya berkecimpung di lebih ke konservasi keanekaragaman hayati, jadi saya sangat menarik sekali ingin menyampaikan satu kesaksian tentang Anthony Lawrence. Jadi karena Anthony Lawrence ini selalu melakukan segala pekerjaannya dengan penuh dengan kasih. Jadi seperti yang disampaikan 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Jika kita melakukan segala sesuatu dalam kasih dan dengan segenap hati seperti yang kita persembahkan untuk Tuhan.
maka kita pun tentu menyenangkan hati Tuhan, sehingga melalui Roh Kudus yang bekerja, terang dan berkat akan menyentuh kita dan jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Jadi ceritanya adalah Anthony Lawrence ini dia sebagai seorang yang sangat mencintai sesama dan juga sangat mencintai satwa-satwa, terutama yang ada di alam. Jadi dia sudah lama tinggal di Afrika Selatan karena undang-undang di Afrika Selatan menyatakan perburuan di Afrika Selatan untuk satwa liar hanya boleh diburu di luar kawasan lindung. Di luar kawasan lindung ini, maka satwa-satwa itu bisa diburu. Maka pemburu berusaha memancing satwa-satwa liar itu keluar dari kawasan. Pada saat itu, Anthony Lawrence merasa terbeban hatinya, dan dia selalu selalu merarang satwa-satwa itu dengan berbagai macam cara untuk bisa menghentikan mereka tidak keluar dari kawasan. Jadi dia sangat tekun melakukan hal itu sampai dia diberikan sarana bisa menyelamatkan hewan-hewan untuk tidak keluar kawasan oleh stasiun di Zulu Way itu. Jadi dia juga pernah tahun 2002 pada saat perang di Irak yang dilakukan oleh Amerika, maka di Baghdad itu hampir kebun binatang itu lebih dari 6-7 bulan tidak ada lagi yang merawat hewan-hewan di kebun binatang itu. Maka dia pun menyempatkan dalam suasana perang datang ke Irak untuk membantu merawat satwa-satwa yang ada di kebun binatang itu sampai pulih kembali situasi yang sudah mulai aman kembali. Jadi itulah kerjaannya beliau. Saya bisa tunjuk fotonya. Jadi Anthony Lawrence itu selalu dekat dengan satwa-satwa sampai suatu saat dia dinyatakan bisa membisikkan gajah-gajah atau the elephant whisper gitu ya. Dia meninggal tahun 2012 yang lalu karena sakitnya mendadak, dan dia meninggalnya juga mendadak, mungkin karena penyakit jantungnya menurut para ahli gitu. Ini satu video yang saya ambil juga sebagai mengenang Anthony Lawrence. Belum masuk itu. Belum masuk ya Pak Tony? Belum masuk ya. Masuk, Pak. Mungkin terlalu berat ya. Mungkin terlalu berat Pak videonya. Jadi saya lanjutin aja. Oke. Jadi pada saat dia meninggal tahun 2012, jadi dalam saat pemakaman itu sekelompok gajah-gajah itu datang turut melayat pada saat mau dikebumikan. Jadi gajah-gajah itu menempuh 12 jam perjalanan. Bayangkan gajah-gajah yang ada di hutan itu datang ke tempat kediaman Anthony untuk memberi respect terakhir kepada Anthony yang baru saja meninggal. Jadi ini suatu luar biasa, Tuhan itu bisa menciptakan hal demikian, dan gajah-gajah ini dulu pernah dirawat saat mereka dilahirkan. Orang tua gajah ini adalah
induk gajah-gajah ini dibunuh oleh pemburu, sehingga dia merawat anak-anaknya sampai besar, dia kembalikan mereka ke alam, ke hutan. Tapi pada saat Anthony Lawrence meninggal dunia, bahwa gajah-gajah itu semua lebih kurang 60 ekor itu datang ke kediamannya untuk menyampaikan duka citanya pada saat dimakamkan. Luar biasa pada saat upacara pemakaman yang disampaikan oleh para pendeta dan para sahabat, bahwa gajah-gajah itu pun tidak jauh dari tempat itu menyaksikan upacara pemakaman ini. Jadi itulah yang kami rasakan, ini sangat besar. Bagaimana gajah-gajah itu bisa tahu bahwa Anthony itu meninggal, dan dari mana mereka bisa bergabung bersama-sama datangnya. Siapa yang membisiki gajah-gajah itu supaya datang bersamaan ini? Itu pasti adalah perbuatan Tuhan. Tuhan memang luar biasa. Tuhan juga mengasihi orang yang mengasihi makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Saya kira ini sedikit kesaksian saya. Tadi ada sedikit video, tapi rupanya sangat berat videonya, tidak bisa ditampilkan. Kalau boleh saya coba sekali lagi, mudah-mudahan yang ini bisa. Belum bisa juga ya Pak Teddy ya? Belum, Pak. Oke, berarti memang mungkin signalnya lagi lemah gitu ya. Oh, okay. Saya kira demikian. Jadi kalau kita semua di seluruh planet kita ini semua makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan memiliki masa depan yang cerah kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya kira demikian kesaksian singkat saya. Terima kasih, Pak. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih Pak Tony. Ya, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun langit, bumi, dan segala hal, semua isinya adalah diciptakan oleh Tuhan, dan kita percaya ya. Ketika Anthony Lawrence tadi Pak Tony cerita ya, bagaimana ketika dia meninggal, hewan-hewan gajah-gajah itu bisa datang dari hutan untuk ikut melayat ya. Itu pasti pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya. Mereka juga diberi hikmat untuk mengerti situasi yang ada. Saat ini kita juga akan mendengar satu pujian istimewa yang akan dibawakan oleh Saudari Henny. Henny udah masuk ya? Sudah masuk? Ya, Sudah masuk. Ya, Henny, senang bisa join dan Ya, bisa memberikan kesaksian pujian saat ini. Silakan. Ya, terima kasih. Lagu pujian ini sangat pendek. Saya akan menyanyi 2 kali. Tidak ada gambarnya, ini? Udah ada ya? Sudah ada. Oma enggak? Oh, Oma mesti flip ke next page, Oma. Sudah siap? Ya. Ya, silakan, Henny. Ya. Lagu ini sangat pendek sekali. Saya hanya menyanyikan 2 kali, karena hanya 1 bait. Judul lagunya adalah Beriku Hati untuk Menyembahmu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau,
seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekian, terima kasih. Amin. Terima kasih, Heni. Ya, biarlah kita juga. Maaf. Sorry. Maaf, ada kendala. Saat ini kita kembali akan mendengarkan satu pujian istimewa dari Pak Afuk dan Ibu Ango. Silahkan. Halo. 听到了没有，马德弟？听到了。亲爱的中华诚心教会弟兄姐妹们，大家早，大家好。我现在要唱一首圣歌， Bahagia dalam Tuhan， 主使我的快乐。世界充满着肺炎病毒，伤心与痛苦。 总有眼泪，我仍然不快乐的拥有，因为有主耶稣已住在我的心中。最能赦免，就得真快乐，过有价值、有意义的生活，奔走大路，往有美天国。主耶稣带给我们快快乐乐，阿门。阿门。 日子久久，就得真快乐，在主爱里，我天生活行为改变，一眼你罪恶，主是我的快乐。有心生命，就得真快乐，庆祝你我，欢庆你血和他的救恩，今夜里到我，主是我的快乐。如有眼泪，我仍然快乐拥有，因为主耶稣已住在我心中。最后4年，就得真快乐，我与家人有意义生活，奋斗大路，往有美天国，就是我的快乐。 听不见了。 Bahagia karena kuasanya hidup kita dalam anugerahnya mengalami perubahan nyata bahagia dalam Tuhan. Bahagia di taman besar, ku bersatu tiada gaya selalu bahagia dalam Tuhan. Ku bahagia lenyaplah kesedihan sebab ku yakin bahwa Yesus sertaku. Bahagia dosa diampuni, hidup di dalam kasih Tuhan. Sudah kami telah tujuan, bahagia dalam Tuhan. 认识救主，就得真快乐。
在主爱里过甜蜜的生活，性质改变，远离罪恶，主是我的快乐。阿利路亚，阿门。总有眼泪，我真的快乐永远，因为主耶稣，你住在我心中，全是救主，就真正快乐，爱主爱你，我甜蜜生活，心会改变，你眼里罪恶，主是我的快乐，主是我的快乐。Bahagia dalam Tuhan. Amin. Ya, amin. Ada bahagia, ada sukacita di dalam Tuhan ya, kita percaya. Terima kasih Pak Afuk dan Bu Ango. Kita tahu Tuhan kita baik, ada amin. Tuhan Yesus baik, ada amin. Amin ya, semua ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Kita mau menaikkan pujian, Tuhan Yesus baik, ya. Kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap merasakan kasih-Mu yang pernah mengakhiri hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan.
Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sungguh amat baik ya. Saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Silakan Ibu Yani untuk memimpin doa syafaat pada saat ini. Shalom semua, kita mari berdoa. Suara saya terdengar? Oke, sudah. Sudah ya. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini. Jadilah seperti kehendak-Mu, seperti di sorga. Tuhan, maafkan segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami, lepaskan kami dari pencobaan yang jahat. Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu pada pagi ini. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang telah memberi kami kesempatan dapat beribadah, saling mendoakan untuk sesama kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami, agar dapat berjalan normal kembali, dapat melewati pandemi COVID-19, supaya kami dapat beraktivitas dengan baik, selamat dari masa-masa sulit ini. Tuhan, kami berdoa untuk dunia, untuk gereja-gereja Tuhan, dalam masa pandemik ini. Tuhan, kami percaya, Tuhan Bapa kami yang baik, berilah kami Tuhan, mohon kesembuhan bagi yang sakit. Kiranya Tuhan terus menjamah menurunkan mujizat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, dimanapun di dunia ini. Karena mereka semua ini adalah milik-Mu, kerajaan-Mu, keluarga Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin negara kami, dari Presiden, MPR, DPR, para menteri, instansi, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Tuhan memberi hikmat, sifat yang baik, bijaksana, jujur, adil, takut akan Tuhan. Supaya negara kami menjadi negara yang aman, sentosa, dan damai sejahtera ada di dalamnya. Negaranya maju. Tuhan, kami juga umat baptis, para hamba Tuhan, para pekerja, juga jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk kemajuan GGBI dan kami semua yang di dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, JBC Induk, JBC Safari, TLCC, yang ada di Jonggol, ada di Kelapa Gading. Tuhan, kami berdoa Gereja Tionghoa Ministry yang ada di tempat Yayasan Gondang Dia. Tuhan, biarlah semua ini dapat maju, berhasil di dalam tuntunan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan kami yang ke Tegal, ke Bangka, ke Kupang. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberi arah, supaya mendatangkan jiwa-jiwa mencari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan Tuhan, memberi kami keselamatan sebagai pekerja, karena kami akan beribadah di Tionghoa Ministry ini pada tanggal 5 Juli di gedung Gondang Dia Gereja Baptis. Tuhan, kami berdoa untuk semua pekerja yang ambil bagian di dalam pekerjaan dapat selamat, dapat sehat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk baptis, rumah sakit baptis, para dokter, para perawat, semua yang pasien-pasien, semua di dalam pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, dapat sembuh, mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami berdoa untuk gembala-gembala kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini,
baik Pendeta Edwin, Pendeta Teddy, Pendeta Lukas. Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang akan selalu diantar oleh Tuhan. Kami dimampukan untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selama ini kami telah melewati hari-hari, minggu-minggu yang dilalui dengan baik, selamat. Terima kasih Tuhan, doa-doa ini kami naikkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yani. Saat ini kita akan kembali mendengarkan satu pujian istimewa dari Pak Afuk dan Ibu Ango sebelum kita dengar sharing dari Pak Tan Sri. Silakan, Pak Afuk. Ya. 好，在还没有结束 Zoom 的时候，我和阿诺再唱一首诗歌，感谢耶和华上帝，感谢主耶稣基督。Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam kegelapanku, Engkau menuntunku dengan penuh dengan kasih sayang. 好，感谢主。 你都为我们成全了，愿我一生见证你，奉献给你，永永远远敬拜你。好，亲爱的中华诚心教会弟兄姐妹们，祝大家平安、健康、快乐。阿门。Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam perjalananku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. 感谢我们天上的父，感谢主耶稣，您是我随时的帮助，您给我的恩典所应许的圣言。哦，主啊，你为我成全了，愿我一生赞美你、敬拜你、歌颂你。哈利路亚。 Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan,
padamu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindunganmu Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Afo dan Bu Ango. Ya, kita mengucap syukur. Kita mempunyai Allah yang mengasihi dan menyayangi kita. Saat ini saya serahkan ke Pak Tan Sri untuk membawakan sharing. Oke, selamat pagi. Dajiahao. Jauan. Bisa dengar suara saya? Bisa, oke. Benar. Apa kurang keras? Cukup. Cukup ya. Jauan. Pak Teddy, apa ada yang masuk lagi? Belum ya? Ada Tadi Pak Benny di sudah sini. masuk. Pak Samuel David sudah masuk. Yang satu lagi pakai iPhone, nggak ada namanya, tapi Oke. lagi. Oke. Ada Pak David, Pak Benny juga mungkin ya. Ya. Ada mungkin beberapa orang yang saya undang nggak tahu mereka masuk. Oke, saudara, sebagai intermezzo, di masa sekarang ini kita terputus yang dekat ya. dijauhkan, kita yang dekat dijauhkan, bisa dengar ya? Bisa dengar, oke. Oke. Kita yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Beberapa bulan ini sungguh sangat sibuk. Setiap hari ada Zoom pertemuan dan seterusnya. Besok pagi, jam 4 pagi, ada pertemuan Zoom nasional. Saya mesti sharing di situ. Kita bisa share dari teman-teman dari Medan, dari Palembang, dari Papua, dari NTT. Minggu lalu ada 75 orang. Dan besok pagi akan ada pertemuan lagi. Besok malam ada pertemuan Zoom di teman-teman di Batam. Jadi sebetulnya terima kasih Tuhan. Karena ada Zoom ini, jadi pelayanan kita tidak bisa dibatasin lagi. Jarak tidak masalah, waktu tidak masalah, teman-teman yang di Amerika pun bisa berfellowship, sungguh luar biasa. Saya pikir ini waktunya sebelum kedatangan Tuhan, semuanya dipercepat, dipersingkat, saudara. Ya. Kita lihat kondisi hari-hari ini, saudara. Kemarin hari Sabtu, kita ada undang seorang CEO dari Citibank Indonesia, Pak Batara Sianturi, untuk sebagai pembicara melihat, mereview bagaimana kondisi ekonomi saat-saat ini. Mungkin saya share sedikit, bagi di sini sedikit, supaya kita juga punya satu pandangan yang sedikit seperti itu. Jadi ada ekonomi yang saat ini bentuknya V, bentuknya U, sama L. Yang V itu begitu turun, dia cepat naik. Yang ngalami penurunan, pelan dia naik lagi. Ada yang L, turun terus dia nggak bisa naik. Jadi kemarin disebutkan beberapa usaha yang mengalami seperti itu, gitu. Contoh kayak yang L itu seperti hotel, rumah makan, wisata, kayak travel, itu akan mengalami masa seperti itu. Jadi sulit untuk bangkit dan perlu waktu berapa kuartal. Nah, situasi sekarang ini, saudara, kalau kita lihat, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami seperti itu.
Saya bersyukur karena apa? Firman Tuhan itu iya dan amin. Mari kita baca dulu di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat ke-26. Ibrani 12 ayat 26. Saya bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang dia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Waktu saya dulu masih kecil, saya pikir bumi ini akan gempa bumi dan langit bergoncang gitu ya. It may be happen, tapi yang sekarang secara spiritual, saya bisa melihat, kayak ekonomi yang goncang ini, benar-benar dunia sudah tergoncangkan. Masing-masing negara akan mengambil kebijakan macam-macam. Kayak Eropa, dia bilang tidak mau tergantung sama China lagi, dia harus bangun semuanya infrastruktur sendiri. Tapi itu kan perlu waktu. Mana bisa hari ini bikin pabrik, besok langsung produksi. Pemasaran juga semuanya kacau. Sekarang orang tidak bisa memprediksi bagaimana harus melakukan usaha. Kemarin Ibu Susi cerita 2 bulan pesawatnya nggak bisa terbang. Sedangkan peraturan-peraturan semua tetap jalan, biaya harus tetap jalan, semuanya serba sulit. Dan memang dunia sedang tergoncang hari-hari ini. Dengan yang namanya COVID ini, musuh yang tidak kelihatan, yang orang bisa anggap remeh, tetapi itu terjadi gitu di sekitar kita. Membuat masyarakat pergerakannya berkurang, ekonomi menurun, dan seterusnya. Dan kegoncangan ini bukan cuma di Indonesia saja, di China, di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Jadi bumi sedang mengalami kegoncangan. Nah, ini Saudara mengatakan bukan bumi saja, melainkan langit juga. 30 tahun yang lalu, saya sudah memperhatikan yang langit ini apa, Saudara. Setiap orang yang melayani Tuhan, dengan luar biasa, dikatakan Yesaya dia seperti bintang-bintang. Dan sejak 30 tahun yang lalu, saya melihat bintang-bintang itu mulai berguguran. Ya. Sampai tahun kemarin, ada hamba Tuhan yang dipenjara, dan seterusnya. Dan di dalam minggu ini, ada satu lagi kejadian di Los Angeles. Seorang hamba Tuhan dari Texas, Dallas, yang notabene juga ada afiliasi dengan satu gereja besar di Indonesia. Dia seorang konselor. Bagaimana di belakangnya dia bisa melakukan bisnis sex trafficking. Yang hari ini dia tertangkap sama FBI, dan dia ditangkap, dituduh dengan berbagai macam masalah, termasuk pencucian uang, penyalahgunaan seks anak kecil, dan seterusnya. Padahal dia seorang konselor. Membuat syok. Kemarin hamba Tuhannya di Amerika mengajak jemaatnya berdoa. Jemaatnya nggak mau berdoa. Karena mereka syok. Dia sebagai seorang konselor seperti ini. Maka itu saya waktu mendengarkan kabar itu, ini suatu kegoncangan. Makanya firman Tuhan bilang, bukan bumi saja, tetapi langit juga. Orang-orang yang bisa dijadikan panutan, hari-hari ini sedang dihajar juga gitu. Maka itu inilah waktunya buat kita untuk membawa orang mengenal Kristus bukan kepada hamba Tuhan atau sosok orang. Tapi harus membawa orang itu mengenal Kristus secara pribadi. Andai kata di dunia ini nggak ada siapa saja, tinggal seorang saja, apakah Anda tetap eksis? Anda tetap berhubungan dengan Tuhan. Lah, intim yang berhubungan dengan Tuhan, yang sering kita baca di Mazmur 91, tentang orang yang tinggal di dalam hadirat Allah yang Maha Tinggi, itu adalah orang-orang yang blend, mengenal Kristus secara pribadi. Dwelling with God, maksudnya apa? Kayak air sama sirup dicampur, dwelling. Jadi diaduk, roh kita dengan Tuhan menjadi satu. Masing-masing kita mengenal Kristus harus sampai ke titik itu. Nah, disitulah baru bisa terjadi seperti ini. Kita lihat ayat selanjutnya. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini saat-saat penentuan. Orang-orang yang mengenal Kristus secara benar, dia tidak akan tergoncangkan dengan situasi yang kayak sekarang. Saya ingin isi dengan satu kesaksian, saudara. Sebelum masa COVID ini terjadi, saya di rumah kedatangan
satu pembantu lagi. Padahal saya tiap hari sudah punya satu warnet, kemudian satu pembantu, kedatangan satu lagi. Begitu COVID masuk, apa yang saya lakukan? Warnet saya stop, karena keluar masuk tidak boleh. Jakarta di lockdown, pikiran saya, Tuhan itu baik. Kok sudah disediakan 2 pembantu. Jadi di rumah saya, pikiran saya selama lockdown ini is okay everything. Begitu berjalan 2 minggu, 1 bulan, yang satu mau pulang. Saya bilang, loh, kenapa kamu pulang? Apa ada yang nggak beres? Enggak, Pak, semuanya beres. Karena suami saya sakit, loh. Kamu kalau pulang nggak bisa balik, saya bilang. Ini situasinya seperti ini. Ya, tapi gimana, Pak? Suami saya sakit, saya mesti pulang. Ya sudah, akhirnya satu pulang. Tinggal satu, saudara. Yang satu ini sudah 12 bulan tidak pulang. Saya pikir, wah ini nanti sudah lewat COVID baru pulang. Nggak taunya lebaran yang dibatalkan itu, dia tetap maksa pulang. Ya sudah, terpaksa pulang, kita sudah tidak punya pembantu di rumah. Kemudian setelah pulang seminggu, dia pengen balik. Saya bilang, boleh balik, tapi mesti tes COVID dulu ya. Tes COVID dulu, PCR, kita yang bayar. Pak, kalau dites saya nggak mau. Lah, gimana kalau nggak mau? Akhirnya karena dia tidak mau, kita sekarang tidak punya pembantu di rumah. Selama sebulan, 2 bulan gini. Apa yang terjadi, saudara? Apakah kita kecewa? Enggak. Orang yang mengenal Kristus, ngerti maksud Tuhan. Justru di masa-masa COVID ini, kita tidak boleh duduk-duduk santai-santai. Karena apa? Kita harus olahraga. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena tidak ada pembantu, saya jadi terpaksa harus beres-beres rumah, naik turun dari lantai 3, lantai 2, lantai 1. Otomatis saya berolahraga. Jadi sehat kita ini. Jadi Tuhan itu sebetulnya turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, tapi kita bisa nggak menggunakan mata rohani kita? Apa yang terjadi di dalam hidup kita, apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Tuhan yang kalau kemarin sudah tolong saya, hari ini dia akan tolong saya. Besok dia akan tetap tolong saya. Karena apa? Dia setia. Tuhan itu setia. Maka itu kalau kita belajar di Alkitab, cerita tentang perceraian. Tuhan benci perceraian. Kenapa? Karena Kristus sebagai laki-laki, kita jemaatnya sebagai pasangannya, sebagai mempelai, kita dipersatukan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, maka itu Tuhan tidak suka perceraian. Orang boleh hebat apapun, tapi kalau dia tidak mengerti ini, dia tidak mengenal Kristus. Seorang yang mengenal Kristus tahu, kenapa tidak boleh bercerai? Karena Kristus setia dengan saya. Seperti Kristus dengan jemaat, demikian saya dengan istri harus demikian. Jadi kita harus mengerti itu, kita dipersatukan, bukan 2, tapi dipersatukan. Kembali tentang digoncangkan ini, saudara. Sampai kapan goncangan ini akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, you must prepare for the worst. Kita sebagai anak Tuhan, mati adalah keuntungan, kata firman Paulus bilang. Mati adalah keuntungan. Artinya apa? Paulus selalu prepare for the worst. Tapi satu yang dia percaya, aku percaya kepada Kristus, aku tinggal di dalam tubuh ini, aku tidak pernah mati, karena aku sudah diselamatkan oleh Kristus. Tubuh ini binasa karena bukan dari surga, tapi roh dan jiwa kita ini dari surga, kekal selama-lamanya. Lah kita ini kalau sudah masuk ke dalam dimensi manusia batinia, sebetulnya di bumi ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang perlu ditakutkan? Kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tapi ketakutan adalah karena daging. Ya. Daging ini penuh dengan ketakutan. Tetapi roh dan jiwa tidak pernah ada rasa takut. Suatu hari saya ada pelayanan, saudara. Pelayanan di Madiun. Saya ingat waktu itu saya naik mobil. Kebetulan pada saat itu ada kampanye, saudara. Ada kampanye dari satu partai yang besar di Indonesia. Apa yang terjadi? Saya terjebak di kumpulan orang-orang yang lagi pawai. Semua toko tutup semua. Saya sama sepupu saya naik mobil di tengah-tengah mereka. Terpaksa saya masuk di dalam kerumunan itu, mereka naikin mobil saya. Waktu itu saya bawa mobil Jeep, naik di mobil saya, dinaikin, so saya nggak peduli. Digedor-gedor. Kemudian sepupu saya bilang begini, oh, kita bisa mati nih. Karena apa? Only we are Chinese. All the others, no. You cannot see Chinese. Semua toko tutup, cuma kita berdua di mobil ini.
Apa yang keluar, saudara? 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang begini, dia yang tinggal di dalam aku lebih besar dari dia yang menguasai orang-orang ini. Saya ngomong sama sepupu saya, jangan takut, dia yang tinggal di dalam aku lebih besar daripada roh yang menguasai orang-orang ini. Kira-kira 20 menit saya harus berjalan pelan-pelan dengan mereka semua, mobil saya digedor-gedor. Tapi hari itu, saudara, saya mengalami damai sejahtera Allah dan tidak ada rasa takut sama sekali. Mobil saya dipukul sama kayu balok sampai bodinya penyok, tapi everything is okay. Why? Karena roh Tuhan menguasai. Pada saat roh Tuhan menguasai kita, damai sejahtera Allah itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang akan membuat kita jadi takut. Demikian dalam menghadapi masa-masa sekarang. Apa yang harus kita takutkan? Percaya. Yang penting, kita harus percaya bahwa Dia yang tinggal di dalam kita lebih besar. Tuhan Yesus yang kemarin tolong kita, hari ini Dia tetap tolong kita. Dan besok Dia akan tolong kita. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? Kemuliaan Tuhan akan terbit atas kamu. Di akhir zaman yang gelap ini, terang Tuhan akan terbit atas kita. Kita lanjutkan sedikit ayatnya. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita terima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, tapi aku tidak goncang. Tidak. Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Saya bersyukur kalau ada di komunitas ini, kita selalu menghormati Tuhan. Kita selalu takut akan Tuhan. Saya kadang-kadang masuk di satu komunitas yang kadang-kadang orangnya tidak, rasanya kok rasa takut akan Tuhannya nggak ada gitu ya. Waduh, jerit-jerit, lompat-lompat semau-maunya sendiri gitu. Jadi kalau dilihat kebaktiannya ini seperti apa ya? Menyalurkan hasrat duniawinya gitu. Bahkan ada beberapa yang saya cek, ada orang loh, habis stripping hari Sabtu, dia dilanjutkan ke gereja. Saya tanya, loh, ini orang kok gerakannya kayak orang luar biasa gitu, speed-nya kok tinggi banget gitu. Teman saya cek, ternyata orang ini habis stripping, saudara. Habis stripping hari Sabtu malam, karena masih on, paginya dilanjutkan di gereja. Loh, ada orang kayak begitu. Maka itu akhir zaman ini sangat mengerikan. Kekelaman itu memang sedang menutupi bumi. Tetapi jangan kita hanyut oleh itu. Kita percaya Dia yang di dalam kita, mati buat kita. Apa tujuannya? Membuat kita menang. Membuat kita menjadi terang di akhir zaman ini. Saya percaya melalui Tionghoa Ministry ini, kita akan jadi terang dan menjadi berkat. Segala guncangan-guncangan yang kita hadapi, semuanya untuk mendatangkan kemenangan. Semakin besar guncangan, semakin besar kemenangan yang akan diterima. Yang paling penting, kita harus tetap percaya. Firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Hari-hari ini, saudara, kita masih sering membaca firman. Tapi harus membaca dengan apa? Firman dengan benar. Harus ada rasa hormat dan rasa takut. Karena ada juga orang-orang yang setiap hari baca, nulis buku, dan seterusnya. Tapi kok dia tidak takut akan Tuhan. Istrinya ditinggal, dia kawin lagi dengan orang lain. Saya bingung gitu. Hari-hari ini yang keluar dari mulutnya ayat di mana yang dia baca gitu. Karena apa? Seseorang yang benar di depan Allah, dia selain membaca dan dia harus melakukan yang firman Tuhan katakan. Itu yang ingin saya share pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tan Sri. Satu sharing yang luar biasa buat kita. Mengingatkan kita bahwa kita bukan cuma sekedar ibadah, hanya ibadah. Baca firman bukan hanya baca firman, tetapi kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan seluruh keberadaan kita harus menyembah di dalam roh, di dalam kebenaran. Ya. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Terima kasih. Sebelum kita tutup ibadah kita pada
pagi hari ini saya serahkan ke Pendeta Teddy untuk doa penutup dan doa berkat. Baik, sebelum saya tutup dalam doa, kita bisa sharing seperti tadi di awal. Kita mengucap syukur hari ini ada 21 orang yang ikut Zoom. Ya, ada Pak Yandri dan Ibu ikut ya, Ibu Lili ya. Kita ucap syukur. Ada Yume ikut ya. Ada teman Pak Tasli mungkin Pak Samuel David ya. Ya, shalom, selamat bergabung Pak Samuel David. Bisa dengar Pak? Ada yang pakai iPhone, saya nggak tahu namanya siapa. Teman Pak Tasli juga. Pak Tasli bisa lihat wajahnya? Pak Beni itu. Pak Beni. Pak Beni, selamat bergabung. Ya, Pak Beni. Ya, selamat. Ya, Tuhan berkati. Pak Yohanes dan Ibu boleh bergabung. Terima kasih. Ya, ada Pak Samuel David. Bisa dengar Pak Samuel David? Bisa, Pak. Oh, selamat bergabung. Terima kasih. Tuhan berkati ya Pak Samuel. Pak Samuel David ini sangat mahir berbahasa Mandarin nih. Waduh, itu dia. Kita perlu tuh. Ya, dia biasa menerjemah dari businessman yang dari China itu. Oh, luar biasa. Ni hao, Pak David. Ni hao, ni hao. Ni hao ma, Pak Samuel. 早安，大家好。好，谢谢你，欢迎你。Ya, kita senang Pak Samuel David, Pak Beni boleh bergabung. Ya, setiap minggu kita adakan ibadah Zoom, silakan bergabung. Boleh jadi penerjemah Pak Tansri nih kalau khotbah nih. Penerjemah yang lain, silakan. Ya, ya Bu Yani, Pak Tony, terima kasih kesaksiannya. Ya, Tuhan berkati. Ya, Bu Syuyin, apa kabar Bu Syuyin? Bu Syuyin bisa dengar? Udah tidur. Nggak dengar. Nggak dengar. Om Maning bisa dengar? Di mute semua. Bisa jelas. Ya, oke. Selamat bergabung Om Maning. Sampai di ibadah. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya, Pendeta. Ya. Minggu lalu sudah kesaksian, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kita semua Ya, oke. Ya. Yume, apa kabar? Baik. Ya, mau kesaksian Yume? Ayo silakan, kesaksian. Boleh. Masih sharing aja selama COVID lah ya. Selama 3 bulan dari Maret, April, Mei. Oh, udah hampir 4 bulan. Sebenarnya sih, apalagi anak-anak muda ya, kita yang kerja kena efek, yang usaha juga di mana-mana kena dampak, seperti Pak Tansri tadi bilang. Terus saya juga sebenarnya sangat berharap karena seharusnya usaha saya bulan Mei Juni ini peak season ya, karena saya buka toko kembang, florist. Bulan Mei Juni ini itu seharusnya musimnya graduation. Itu biasanya lebih ramai daripada Valentine. Jadi sama kayak kalau ada Om Tony, Tante Yani di sini Taman Safari, musim Lebaran itu masa peak-nya. Nah, ini kita semua kena efek gara-gara COVID. Ya sama juga, saya langsung sedih. Graduation di mana-mana nggak ada, atau pas segala macam. Terus lagi mikir, itu sebelum saya sempat tutup toko sekitar 3 minggu, karena tidak ada satupun yang beli bunga selama 1 minggu. Terbuang bunga segitu banyak, saya sedih. Ini gimana mau gaji karyawan? Saya mikir, saya cuma punya 2 karyawan aja pusing, gimana kalau yang Taman Safari ratusan ribuan. Saya pikir usaha-usaha yang lain punya karyawan puluhan. Tapi saya ingat Tuhan itu, kita diberikan talenta sesuai kemampuan masing-masing. Saya diberi kepercayaan sama Tuhan punya 2 karyawan, berarti saya baru mampu segini. Saya bilang sama mami saya,
ya gimana ya? Kata Mami, kamu ngapain mikirin yang ratusan, puluhan, ribuan? Kan kamu cuma punya 2, katanya. Dan di situ Tuhan, apa ya? Oh iya ya, untuk cuma punya 2. Terus habis gitu selanjutnya lagi, mengucap syukur, penuh rasa syukur, belajar bersyukur di tengah-tengah COVID, walaupun seperti terjun payung, secara sales, cuman saya bilang, saya diberkati dengan 2 karyawan yang sangat baik, dan 2 orang ini yang Tuhan percayakan, saya merasa bersyukur, kita dikelilingin orang baik saja, itu sudah merupakan suatu berkat yang luar biasa. Saya nggak kebayang, kalau misalnya udah dapat karyawan yang misalnya nuntut aja, maunya ininya aja, tidak pengertian atau apa segala macam. Saya bilang baik-baik, ini jujur ya, saya juga deg-degan. Saya terbuka sama mereka, saya bilang, kalau ini kan saya toko mau tutup, nggak bisa full, saya bilang gitu. Nanti mungkin juga ke depannya akan saya shifting, supaya pengeluaran tidak terlalu besar. Mereka bilang, tidak apa-apa, kami pun mengucap syukur masih bisa bekerja dibanding diberhentikan, katanya, dibanding dirumahkan seterusnya, dia bilang. Jadi, ya itu merupakan suatu berkat, bahwa mereka masih menerima dengan lega atau segala macam, itu buat saya jujur, itu berkat yang luar biasa, gitu. Jadi dengan orang-orang yang baik di sekeliling kita itu sebuah berkat. Kemudian ini walaupun graduation tidak ada pun, saya juga sempat stres ya. Sempat stres, kemudian saya mikir, wah kayaknya bakal sepi banget gitu. Tapi Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Jadi setelah Lebaran kemarin, jadi selama 1 bulan inilah, kan Lebaran tanggal 24 bulan lalu ya, jadi sampai sekarang udah 1 bulan, itu benar-benar di luar perkiraan. Orang tiba-tiba beli bunga udah berani untuk keluar. Saya bilang, wah ini di luar normal juga jadinya, saya bilang gitu. Jadi Tuhan menggantikan yang bulan-bulan kemarin itu berkali-kali lipat pada bulan ini. Jadi saya sampai nggak percaya, saya sampai, wah ini bisa tiap hari beli bunga, jadi fresh terus gitu kan. Kata tante saya, kenapa nggak stok bunga banyak kan? Saya sudah stok banyak, tapi banyak pun juga laku. Jadi saya harus beli lagi, saya bilang gitu. Jadi ini cara Tuhan memberkati orang-orang yang tetap berpegang teguh, Amen. Tetap berharap, dan tetap berusaha. Amen. Gitu. Itu kesaksian saya selama COVID ini. Amin. Tuhan berkati, Yume sudah jadi berkat. Ya, puji Tuhan. Pak Beni, saya mau dengar kesaksiannya Pak Beni nih. Pak Beni, silakan. Pak Beni, bisa dengar? Bisa, Pak. Silakan, bisa Pak. Dengar? Bisa dengar? Ya, bisa. Ya. Silakan. Mau sharing, Pak? Udah dengar? Ya, oke. Siap. Dengar. Jadi, saya usia juga udah 70. Saya bukan secara kebetulan, saya tadinya mengajar di sekolah. Tapi memang waktunya udah pensiun, lalu memang Tuhan luar biasa. Jadi kebetulan terus COVID, anak-anak memang sekarang ini memang masih sekolah, tapi pakai teknologi. Kalau saya masih tetap mengajar, saya yakin saya masih pasti kesulitan. Lalu saya juga bukan hanya mengajar di sekolah, tapi juga saya ngajar privat. Nah, privat sementara ini murid-murid saya belum berani melanjutkan. Jadi sekarang ini tapi luar biasa Tuhan, dia bisa kasih saya, tiba-tiba ada murid udah lama minta diterjemahkan, minta terjemahan. Jadi masih bisa lewat lah. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa.
malah kesempatan seperti ini saya bisa dengan adik-adik saya yang jauh di sana, yang di Amerika, yang di Jakarta, mereka malah minta adakan Bible study. Jadi pada setiap Kamis kita mengadakan Bible study. Adik saya yang di Holland juga kita terus udah suka Bible study, dia tiap malam minggu ya, tiap Sabtu. Jadi kalau saya mungkin lebih ke rohani, karena adik saya yang di Holland tadinya juga dia orangnya keras, suka debat, tapi sekarang ini dia selama ini dia udah mau denger aja. Saya pikir ini luar biasa. Adik-adik saya juga dikuatkan, ya. Pokoknya kalau secara ekonomi saya masih bisa lewat, gitu aja. Karena kemurahan Tuhan, Pak Teddy. Amin. Ya, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Ya. Terima kasih Pak Beni, Tuhan berkati. Sama-sama. Ya. Tuhan berkati sama-sama, Pak. Pak Samuel ya. David silakan. Sharing Pak, kita mau dengar nih kabarnya nih, kesaksiannya. Pak Samuel David bisa dengar? Pak Samuel? Disuruh di-mute dulu, Pak. Iya. Pak Samuel silakan di-mute suaranya dan videonya silakan dinyalakan. Pak Samuel? Bisa dengar Pak Samuel? Pak Samuel? Oh, shikana masuk. Neneng ini belum ada kabarnya, Neneng. Neneng dulu, Neneng, silakan. Saya kabarnya baik. Ya, kalau selama COVID ya, kesaksian saya itu, jadi ini kesaksian saya pribadi ya. Jadi saya dapat kerjaan, saya kerja dengan Aswin. Nah, jadi saya punya janji iman waktu saya kerja itu kan gaji pertama saya yang saya anggap gaji itu di bulan Februari. Terus waktu itu saya punya iman bahwa memang saya ada janji iman saya akan berikan 100% gaji pertama kali saya itu untuk dipersembahkan di gereja. Nah, kesaksiannya adalah saat itu saya tidak memberikan 100% seperti janji saya. Saya hanya memberi 80%. Nah, akhirnya singkat cerita saya udah memberi 80%. 1 minggu kemudian saya mengalami musibah. Mungkin Tiani tahu ya. Musibah saya nabrak 6 motor, 1 gerobak. Jadi saya intinya harus ganti rugi kurang lebih berapa ya? Sebesar total semuanya ya 8 juta. Yang saya harus ganti ke orang yang saya celakain. Nah, singkat cerita akhirnya di situ saya akhirnya flashback apa ya Tuhan saya salah apa ya gitu. Setelah saya renungkan, oh ternyata Tuhan tuh mau ngasih tahu saya kalau Nining, saya akan pelihara kamu loh. Kamu kenapa nggak percaya sama saya gitu? Kalau kamu sudah istilahnya ini dari hati saya kayaknya saya flashback ya, saya merenungkan karena saya kurang beriman, saya kurang percaya bahwa Tuhan itu tetap pelihara saya gitu. Karena waktu sisa yang 20% itu pikiran saya adalah untuk ongkos, untuk makan, untuk hidup. Nah, itu di situ saya tertegur. Tapi
walaupun saya mengalami masalah karena saya nggak taat, Tuhan tetap menolong saya. Jadi Tuhan tetap memberkati saya. Singkat ceritanya, semua masalah saya tetap selesai gitu. Walaupun saya juga harus tetap ada biaya yang dikeluarkan dan sampai habis 0 gitu. Sampai minus sih sebetulnya. Tapi pertolongan Tuhan bisa melalui banyak hal. Di sini termasuk yang tadi diceritain Yemima ya, Yumei, bahwa Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap memelihara kita semua. Itu kesaksian saya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati. Istrinya Pak Yandri itu mesti bersaksi itu. Iya, Bu Lili mana ya? Bu Lili silakan. Istrinya Pak Yandri itu luar biasa loh. Iya. Ayo Bu, silakan Bu. Selamat siang. Ya. Halo ya. Saya mau cerita. Peristiwa ini terjadi kira-kira 2018. Enggak, 17. Pada tahun 2018. Saya ini ibu rumah tangga biasa yang hanya pekerjaannya membantu suami. Tiba-tiba dengan tidak ada gejala apa-apa, suami sakit, dan singkat cerita akhirnya dia meninggal. Pada saat itu saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Di tengah-tengah kerjaan dia yang menumpuk, di tengah-tengah karyawan yang masih membutuhkan saya cuma bisa menangis. Gimana Tuhan ini semua? Bahkan di rumah pun, kalau ada tikus saya takut. Gitu. Tapi saya berdoa, terus berdoa bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya singkat cerita, anak saya yang kecil muncul sebagai pengganti orang tuanya. Dia melanjutkan kerja orang tuanya dan akhirnya semuanya dapat masuk ke rel yang semula. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Di dalam waktu yang singkat cerita, suami saya meninggal tahun 2017. Singkat cerita saya diberi kesempatan, anak saya diberi kesempatan untuk memimpin pekerjaan itu setengah tahun. Dalam bulan 2 bulan 8 2018 dengan tiba-tiba tanpa gejala, tanpa apa, anak saya sakit. Dan tiba-tiba juga penyakitnya itu kanker stadium 4. Saya pun kaget karena anak itu masih lincah, tidak ada gejala apapun. Nah, terus dokter bilang bahwa dia harus segera dibawa ke Singapura karena kemungkinan untuk dokter sini itu hopeless. Saya bawa ke Singapura. Di Singapura, dokter bilang stadiumnya sudah tinggi, sudah 4, dan kemungkinan cuma 3 bulan berjalan. Tetapi saya tetap lanjutkan pengobatan itu. Dan bulan 2 tahun 2019 dia meninggal. Tuhan itu nggak berhenti sampai di situ. Dia menguji saya. Pada saat itu saya sudah putus asa. Suami udah dipanggil Tuhan, anak juga dipanggil Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Apakah aku harus komplain sama Tuhan dengan semuanya ini? Tapi imanku berkata, Tuhan tidak akan tinggalkan. Dia akan beri yang lebih daripada ini. Dengan tidak sengaja, entah bagaimana caranya, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba Yandri yang 38 tahun itu adalah teman saya, tiba-tiba bisa kontak dengan saya. Dan anehnya, semua itu berjalan dengan mulus. Yang pada saat itu saya nggak mengerti apa yang aku harus perbuat. Bahkan ngomong sama anak saya yang besar untuk hal itu. Pada saat itu anak saya yang kedua yang meninggal ini masih ada. Untuk ngomong hal ini pun saya rasanya nggak mungkin. Karena di dalam rumah tangga saya itu nggak ada ceritanya orang tua yang menyeleweng atau apa, itu nggak ada. Mau ngomong itu aja sudah sulit. Bagaimana caranya saya ini untuk ngomong sama anak saya?
Tapi akhirnya Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri. Dan semua menerima keadaan seperti ini. Dan Tuhan sungguh luar biasa. Di samping semuanya itu terjadi, anehnya pada saat anak saya sudah meninggal, dan Yandri ini saya anggap sebagai penolong saya yang waktu itu dalam keadaan susah. Ketika saya masuk ke rumah sini, saya aneh, ke rumah Yandri di Sunter, saya aneh. Apa-apa yang ada di dalam rumah ini persis sama dengan di rumah saya. Anehnya seperti itu. Sampai hal-hal terkecil pun itu ada di sini. Saya heran, itu luar biasa. Mungkin Pak Yandri bisa lanjutkan. Iya. Jadi bapaknya David yang meninggal itu bulan Agustus 2017. Nah, David meninggal setahun kemudian sakit 2018 dan meninggal 2019. Nah, saya bilang, kamu tinggal sendiri di rumah. Ya, kalau ada apa-apa, kita bukan anak muda, masih bisa sendiri. Tapi kita sudah berumur. Lebih baik ya ke Jakarta ikut saya. Nah, dia setelah ini saya bilang, tapi nggak mungkin saya kok ke Jakarta tinggal bersama. Saya bilang, ya udah kita berdekati Tuhan dulu, kita gereja aja. Itu paling penting. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Jadi berkati. Nah, setelah tinggal, saya ke rumah orang tua saya bilang, tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak Engkau, memang saya kan sudah hidup sendiri, saya bilang, saya bisa menentukan jalan hidup saya. Tapi kan bukan itu Tuhan. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan, bukan saya sendiri. Saya minta tanda Tuhan, kalau memang Kau izinkan, orang tua saya menyetujuinya, karena saya masih punya orang tua, umur 83. Kalau memang orang tua saya nggak setuju, berarti bukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Jadi, Meme saya bawa ke rumah orang tua saya masuk kamar, saya tanya, Ma, saya mau nikah lagi, boleh enggak? Saya bilang, Mama lihat orangnya dulu, setuju enggak? Mama saya nggak pernah ketemu selamanya nih, baru sekali itu ketemu. Kalau memang Mama setuju, kita teruskan. Kalau enggak, ya enggak, nggak mungkin saya ngelawan orang tua. Gitu. Nah, terus Mama saya lihat, gimana? Ya nggak apa-apa, kamu jalannya, Mama setuju. Ya udah, besok saya minta diberkati sama hamba Tuhan. Jadi ya semua rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu aja mungkin pertolongan Tuhan tidak terlambat dan jawaban doa kita pasti Tuhan tahu dan tepat jawaban pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kesaksian berseri ya dari Bu Lili, Pak Yandri. Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga. Ya, ada lagi yang mau kesaksian sharing? Pak Yohanes, Ibu. Bu Syuyin? Atau ada lagi? Pak Samuel sudah dengar? Sudah, Pak. Sudah, bisa sharing Pak Samuel, silakan mau sharing atau cerita-cerita silakan. Sharing apa ya? Kesaksian atau apa yang dialami selama COVID atau bagaimana? Silakan. Oh, ya selama COVID ini kan saya customer-nya orang China, jadi ya benar-benar sepi itulah, nggak ada customer gitu. Cuman ya melangkah dengan iman aja. Ya. Jadi ya kesaksiannya gini, kan saya jual apa saya jual gitu kan. Waktu itu kan saya jual stabilizer masih baru ke teman saya 350.000. Saya baru terima kan duitnya. Terus tiba-tiba ada satu telepon dari pendeta di Kalimantan. Dia katanya istri belum meninggal, dia mau minta uang ke aku. Terus satu lagi temanku yang sekolah Alkitab, kursus Alkitab lah 8 bulan dulu. Terus lewat Facebook dia kontak aku, dia kerja Gojek online. Dia butuh uang 100.000. Terus aku langsung transfer aja 100.000 kan ke dia kan. Terus yang pendeta itu aku bilang, aku duit nggak banyak. Kalau mau Bapak foto aja ntar aku bantuin cari inilah. Tapi akhirnya dia nggak jadi. Terus berapa hari kemudian saya tawarin
kayak kain spray gitulah, sama barang-barang ke satu orang teman saya, dia manajer di dulu Cikarang, suaminya seorang ibu gembala yang cukup besar di gereja gitu. Tadinya dia nolak gitu beli, maksudnya dia nggak butuh. Ya. Tapi 4 hari kira saya memberkati tukang Gojek teman saya itu, pas duit saya juga pas bener gitu kan. Cuman saya bilang dia lebih parah lagi saya transfer aja. Katanya saya tiba-tiba orang yang nolak aku dia bisa transfer 7 kali lipat dari yang aku. Jadi aku ingat di Amsal 19:17, ketika kita punya belas kasihan kepada orang miskin, Tuhan memiutangin kita. Jadi gini, kalau saya dapat sih Yesus itu adalah seorang yang belas kasihan gitu. Terus saya juga punya prinsip gini, kalau seseorang pendeta itu, sorry nih Pak, saya ngomong apa adanya. Saya share sama satu pendeta terkenal lah. Saya bilang gini, saya itu nggak bisa berteman dengan pendeta yang materialistis atau mata duitan. Kenapa? Ketika aku punya duit, mungkin dia baik. Tapi ketika aku lagi kolaps, bangkrut, mungkin dia males melayani aku, dia pergi. Tapi kalau Tuhan Yesus itu kan enggak. Dia semua kalangan gitu. Makanya saya pernah ketemu pendeta yang nabi palsu gitulah. Bisa nubuat, tajam. Jadi saya pernah satu daerah di Cipanas gitu. Kayak gereja profetik gitu. Jadi waktu itu rumah saya lagi renovasi. Dia bisa tahu depan rumah saya ada tangganya gitu lagi. Terus bisa tahu masa lalu saya gini. Pertama saya kagum, hemat. Atau saya buka video saya nggak apa-apa ya. Soalnya jadi teman saya itu dia seorang businesswoman lulusan Amerika, ibunya pengusaha orang kaya, punya hotel di Jogja, punya hotel di pokoknya banyak properti lah. Tapi dia sampai memuja yang dipanggil nabi itu. Ya. Nah waktu itu saya ikut dia kan. Sempat kagum-kagum. Terus kita harus kasih bunga, nyembah-nyembah dia. Tapi waktu saat saya berdoa, khotbahnya sih bagus. Cuman saya doa sama Tuhan. Saya ini bimbang nih khotbahnya firman. Tapi terus dia firman bilang tidak ada orang miskin di antara kita gitulah. Cuman ngomongnya kasar gitu, bisa marah-marah, karakternya nggak meyakinkan. Cuman dia bisa ngomong firman Tuhan. Nah, saya doa sama Tuhan. Maksudnya gimana nih? Terus Tuhan tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Akulah Allah yang cemburu, dia bilang gitu ya. Jealous God. Kalau itunya Elkanah kan. Kenapa? Kita udah memuja dia seperti Tuhan. Nah, dari situ saya mulai berani. Teman saya waktu itu, saya kasih tahu ini sesat. Tapi mereka masih bilang, saya menghakimi hamba Tuhan. Saya nggak gabung lagi, saya keluar. Soalnya dia ada bisa ilmu. Dia bisa, memang nubuatnya tajam, terus dia ada bisa, ada ilmu kayak macam-macam lah. Ada Buddha Tibet, ada ini. Tapi bisa bicara firman Tuhan. Terakhir, kena tangkap kasus pedofil, sodomi, anak-anak ada. Di Cipanas itu kasus ketik aja ada namanya. Jadi Tuhan udah kasih saya kepekaan ini sesat. Cuman saya udah kasih tahu teman saya. Teman saya nggak ada yang percaya. Jadi khotbah itu menjanjikan berkat kekayaan materi gitu kan. Jadi iblis itu bisa nyamar. Jadi kalau kita nggak peka firman Tuhan, dia bisa kita bingung gitu kan. Terus dia kalau nubuatnya tajam bener, bisa ramal masa depan, kita makin yakin lagi. Jadi ya mesti punya kepekaan, lihat dari karakternya. Makanya saya, kalau pendeta-pendeta yang punya nubuat, saya lihat dulu karakternya. Walaupun dia hebat, supranatural, kalau karakternya sombong, nggak mencerminkan Yesus, saya nggak tertarik. Saya lebih tertarik pendetanya sederhana. Mungkin dia nggak punya karunia banyak, tapi dia punya belas hati yang kasihan kepada orang miskin, orang susah, sama orang kaya, dia bisa bergaul sama yang rendah. Jadi saya sebagai manusia aja bisa lihat yang membuat kita kagum itu karakter, apalagi Tuhan, yang itu saya dapat sih. Walaupun dalam keadaan sekarang kondisi saya lagi parah gitu kan, keuangan saya lagi menipis, terus ya sempat sakit,
Saya sempat sakit, apa namanya, batuk flu sebelumnya, 2 bulan yang lalu lah. Saya batuk, saya flu, saya makan obat Renos. Renos itu yang dari Jerman, satu butir itu sekitar 8.000. Jadi saya biasanya makan 3 aja udah sembuh. Ini saya makan sampai 1 strip, isinya 10. Sembuh, tapi ntar kambuh lagi sampai 20 kan. Berarti kan terus saya makan obat OBH Combo 2 botol. Obat batuk semua 3. Terus saya ke dokter offline, dokter online. Terus dada sempat sakit, saya curiga jangan ada COVID. Saya tes ke rumah sakit dekat rumah aku pakai BPJS, negatif, tapi mesti datang 2 kali. Terus saya bilang sama Tuhan, kasih saya kesempatan hidup, saya nggak mau mati dalam susah gini, miskin. Terus mati kena penyakit, nggak memuliakan Kau juga Tuhan, saya kan bilang gitu. Soalnya ada teman saya mati dalam keadaan cerai, ditinggal istrinya, terus mati dia membusuk di apartemennya. Saya ngomong sama Tuhan, kalau saya mati dalam keadaan ini Tuhan gak dimuliakan. Saya bilang rugi karena saya masih sehat. Saya bisa Inggris, bisa Mandarin. Kalau Tuhan gak pakai rugi. Saya nego sama Tuhan. Saya nego kan. Saya bilang kalau Tuhan bikin saya mati mengenaskan, saya punya saudara di Hong Kong yang masih Buddha. Terus mereka akan bilang, mana Yesusmu? Saya ngomong sama Tuhan gitu. Saya nego sama Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan biarkan aku sengsara gini, saya ketemu saudara-saudara yang Buddha, mereka akan bilang, mana Tuhan kamu nih? Masa nggak bisa nolong kamu? Gitu kan. Jadi ya, saya bargaining lah sama Tuhan lah. Jadi saya pikir dalam COVID ini, kita kalau nggak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, oke, Anda sehat, tapi bisnis Anda mati. Oke, Anda pintar, hebat, tapi Anda sakit COVID, Anda bisa mati juga. Pendeta juga bisa kena juga. Ada beberapa teman saya pendeta kena juga, tapi ada yang sembuh gitu. Jadi saya bilang COVID ini benar-benar dia nggak mandang bulu, mau pendeta, mau pinter, dia bisa sikat semua. Terus kalau kita sehat, bisnis kita disikat. Kalau kita nggak kuat imannya bisa goyah. Jadi yang seperti cerita Yesus di danau yang ombaknya angin itu kan, yang sampai murid-muridnya sampai ketakutan, dia bilang, apa Tuhan Kau mengingatkan kami mati gitu kan. Ya, jadi waktu itu kita baca, waktu itu sih biasa aja. Tapi pada saat COVID ini kita bisa mengerti keadaan murid pada Yesus, murid-murid pada saat di danau yang anginnya hampir tenggelam itu perahu, kan Tuhan bilang di manakah imanmu? Terus sama ketiga di padang gurun gitu kan. Cuman ya kita sebagai manusia sudah baca Alkitab itu tahu. Cuman kadang-kadang ngerasa khawatir, kedagingan kita ini berperang. Itu yang saya lagi alamin. Cuman kalau saya baca firman saya kuat. Tapi kalau lagi lemah gitu bisa goyang juga. Jadi saya bilang tiap hari mesti dengar firman Tuhan, dengar lagu-lagu pujian, penyembahan supaya roh kita kuat. Itu aja sih. Makasih. Terima kasih Pak Samuel, Tuhan berkati. Ya. Gimana yang lain, ada lagi? Pak Yohanes, ada mau sharing? Nah, oke. Baik, kalau tidak ada, kita tutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami mau beribadah. Menghujung ibadah ini Tuhan, kami mau memberkati Tuhan setiap Bapak, Ibu, Saudara, mulai dari Pak Tony dan Ibu Yani, berkati anak cucu, usahanya, Tuhan berkati, beri kesehatan, perlindungan. Untuk Om Maning juga Engkau berikan kesehatan, kesembuhan yang total, dia boleh setiap hari mengucap syukur. Untuk Pak Afu dan Bu Angol, Tuhan perlindungan, berkat Tuhan untuk turun dalam keluarga anak cucu mereka, diberkati, dilindungi Tuhan. Berdoa untuk Pak Yanri, Ibu Lili, Tuhan juga memberkati, melindungi, dan setiap saat seluruh keluarganya dalam tanggungan Tuhan. Pak Tan Sri, kami berdoa Tuhan terus pakai luar biasa istri dan anaknya, lindungi dan berkati. Untuk Yume, Tuhan berkati dalam usaha dan kehidupan masa depannya. Berdoa untuk Pak Yohanes dan Ibu, Tuhan lindungi dan berkati. Berkat Tuhan juga untuk Pak Beni, Tuhan berkati di masa yang sulit. Tuhan kami ucap syukur, Tuhan menolong, memberkati. Pak Samuel David, kami percaya Tuhan, dia adalah
biji mata Tuhan, dan Tuhan pelihara sampai jauh ke dalam. Kalau Tuhan memelihara burung pipit dan bunga bakung, Tuhan juga memelihara dan memberkati. Bukakan pintu-pintu berkat buat dia. Berkati Bu Syuyin, Bu Limei, dan Tuhan kami percaya berkat Tuhan turun dan melindungi. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar kasih karunia, damai sejahtera, dan Tuhan akan menyertai kami semua. Dan sekali mulai sekarang sampai Maranatha Kristus Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Ya, silakan mic-nya dibuka. Amin. Semua. Ya, Tuhan berkati semuanya. Saya Pak Yani, ya Pak Fu, Pak Yohana, berkati. Ya. Ime, Oma, Yani, Pak Tony, Andri, Pak Yandri, Bu Lili, Pak Tansri, Pak Yohanes, Pak Beni, Pak Yohanes, Tuhan ya. berkati. Cacen, Tuhan berkati. Ya, Pak Fu, Jango, Tuhan berkati. Bu Limei, Henny, Henny udah live kayaknya. Nggak ada, udah live. Oh. Ya, semua Tuhan berkati ya. Salam buat Ibu ya, Pak Yohanes. Terima kasih Kak Teddy. Ya, Tuhan berkati Pak. Bu Syuyin, Tuhan berkati ya, Bu Limei. Ya, makasih Pak. Ya, Bu Syuyin. Bu Limei, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Happy Sunday semua. Oma sehat-sehat ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Jango, sehat-sehat, Tuhan berkati ya. Udah selesai, Ma? Sampai mau habis itu. Mau habis apanya, Oma?